Sorotan kasus pembunuhan Vina dan Eki, Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas berencana bertemu ayah korban Rizky atau Eki Ibtu Rudiana. Anggota Kompolnas Yusuf Warshi menyebut ada hal yang perlu dikonfirmasi langsung oleh Ibtu Rudiana. Kompolnas tengah menyiapkan saran dan masukan bagi Polda Jabar terkait kasus pembunuhan Vina. Kompolnas berencana untuk menemui ayah korban, yakni Ibtu Rudiana. Kompolnas menyarankan agar Polda melakukan analisis dan evaluasi terkait proses penyelidikan dan penyidikan. 8 tahun lalu Ibtu Rudiana, ayah korban Eki, sempat memberikan kesaksian dan nama-nama tersangka. Pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan, Kompolnas sedang mempersiapkan saran dan masukan untuk penyidik Polda Jabar. Terkait dengan mempersiapkan saran dan masukan itu, saya mengusulkan ke Kompolnas agar ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi kepada ayah korban Eki, almarhum Eki, yang itu Ibtu Rudiana. Sekalian juga merespon apa yang menjadi sorotan publik seolah-olah tanda kutip menghilang. Nah, kita sendiri juga ingin melihat, ingin bertemu bagaimana kondisinya, apakah dalam keadaan baik-baik saja. Kompolnas sendiri tentu mekanismenya tidak memanggil, kita tidak punya kewenangan untuk memanggil seseorang, tapi bagian dari pengawasan kita berkoordinasi. Ibtu Rudiana jadi sosok yang paling dicari kemunculannya, terutama pasca Peggy Setiawan bebas. Keluarga Vina kini mendesak ayah Eki muncul ke publik dan ikut menuntaskan kasus pembunuhan yang telah berlangsung sejak 2016. Sejumlah pihak pun menilai sebagai pihak yang memberikan kesaksian dan nama-nama tersangka, Ibtu Rudiana wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Harus tampil ke publik mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena nama tersangka termasuk nama Peggy yang ditangkap, nama terpidana yang sekarang mendekam di dalam penjara, termasuk yang sudah keluar Sakatatal, itu keluar dari mulut Rudiana. Keberadaan ayah kekasih Vina, Ibtu Rudiana, yang tak tampak di mana-mana mengundang tanda tanya. Sebagai ayah dari korban pembunuhan Vina dan Eki, Rudiana lah yang memberikan kesaksian sejumlah nama pelaku yang kini mendekam di penjara, termasuk 3 nama DPO. Tak heran kakak Vina bahkan telah blak-blakan meminta Rudiana muncul ke publik. Kemunculan yang juga dianggap krusial oleh mantan Kabar Reskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji yang menilai Rudiana harus betul-betul diperiksa atas kesaksiannya. Si Rudiana harus betul-betul diperiksa, tapi jangan dengan kekerasan. Dari mana dia tahu nama-nama itu? Karena saya udah baca berita acara Rudiana. Rudiana menyebutkan nama-nama itu 1, 2, 3, 4, sampai 11. Termasuk 3 DPO. Oh, dari AEP. AEP-nya dari mana? Makanya AEP harus dicari. Ya, sebagai anggota Polri, Ibtu Rudiana juga seharusnya punya peran dalam mengungkap kasus pembunuhan putranya. Namun setelah kasus ini kembali muncul, sosok Rudiana bagai ditelan bumi. Hanya 1 kali Kapolsek Kapetakan ini tertangkap kamera. Itu pun dalam lomba bulu tangkis yang diselenggarakan Polres Cirebon 25 Juni lalu. Pengamat kepolisian ISES, Bambang Rukminto, menilai ada kesan janggal dari minimnya kemunculan sosok Rudiana sepanjang kasus ini kembali dibuka. Saya rasa Ibtu Rudiana masih ada di Cirebon dan bertugas. Hanya saja ketika dia tidak muncul di publik, ini memang tetap akan menjadi tanda tanya gitu loh. Mengapa dia tidak memberikan kesaksian-kesaksian yang seperti diharapkan masyarakat seperti itu. Sebagai penyelidik tentu dia juga harus membantu kepolisian untuk mengklirkan masalah ini gitu. Makanya dalam waktu dekat seharusnya kepolisian juga harus meminta keterangan Ibtu Rudiana dan kemudian kepolisian juga menyampaikan ke masyarakat terkait dengan keberadaan Ibtu Rudiana ini. Ada sesuatu kasus yang lebih besar dari sekedar pembunuhan
Vina dan Eki, dan kemudian Rudiana sebagai orang tuanya. Desakan keluarga Vina untuk Ibtu Rudiana tak hanya sebatas kemunculan, tetapi ada harapan sebagai sesama keluarga korban pembunuhan agar berani bicara dan menuntaskan kasus yang telah bergulir sejak 2016. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara itu, Peggy Setiawan mengaku siap menjadi saksi dalam pengajuan kembali para terpidana kasus pembunuhan Vina Eki bila dibutuhkan. Peggy Setiawan memastikan dirinya tidak memiliki kaitan dengan perkara para terpidana. Namun, bila dibutuhkan, Peggy siap memberikan kesaksian bagi para terpidana. Sebagian terpidana kasus sedang mengajukan peninjauan kembali atau PK, termasuk mantan terpidana kasus Vina Sakatatal. Jika Mas Peggy dimintai untuk saksi, bersedia? Jika memang dibutuhkan, saya insya Allah bersedia. Namun kan karena nggak ada terkaitan sama saya sih ya, saya serahkan kepada kuasa hukum gitu. Oke, berarti akan. Intinya sih siap-siap. Iya, jika dibutuhkan. Pasca Peggy Setiawan dibebaskan dari status tersangkanya, muncul desakan bagi polisi untuk menuntaskan kasus pembunuhan Vina. Akankah proses penyidikan diulang dari awal dan apa yang bisa menjadi bukti kuat polisi? Kita sapa Fida Alatas, jurnalis Kompas TV di Bandung, Jawa Barat. Fida, setelah Peggy tidak lagi tersangka, kapan polisi akan memulai penyidikan? Apakah akan dimulai penyidikan baru lagi? Ya, Friska dan juga saudara, terkait akan seperti apa proses penyidikan yang baru ini, polisi hingga kini belum memberikan keterangan terkait kemudian kemana arah dari penyidikan pasca dibatalkannya status tersangka Peggy Setiawan yang sebelumnya ditetapkan oleh penyidik dari Polda Jawa Barat sebagai tersangka dan juga DPO dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki pada sidang pra-peradilan 8 Juli lalu. Tentunya Friska dan juga saudara, salah satu hal yang tentunya banyak dipertanyakan ini mengenai apakah kemudian polisi akan meneruskan Peggy Setiawan sebagai tersangka dalam kasus ini atau tidak. Karena Friska dan juga saudara, kalau kita mengacu atau melihat dari perma atau peraturan Mahkamah Agung butir ketiga, ini memang masih ada celah untuk polisi kemudian kembali menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka dalam kasus Vina dan Eki. Di mana dalam perma tersebut, Friska dan juga saudara, ini disebutkan bahwa putusan pengadilan yang mengabulkan tidak sahnya suatu penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan kepada tersangka yang bersangkutan dengan bukti-bukti yang baru berkaitan dengan perkara ini. Itu bunyi dari perma butir ketiga. Tapi kemudian Friska dan juga saudara, kalau kita melihat pra-peradilan kemarin, di mana di dalam sidang kalau bisa disimpulkan ini memang kenapa Peggy Setiawan kemudian bisa ditetapkan sebagai tersangka, itu karena memang adanya sejumlah aturan yang kemudian diterabas oleh penyidik. Di antaranya ini adalah peraturan Kapolri, putusan MK dan juga KUHAP. Tentunya bagaimana ke depannya penyidikan kasus ini, kita melihat seperti apa langkah dari polisi, khususnya ini adalah penyidik dari Polda Jawa Barat, Friska. Perkembangan penyidikan berikutnya kita tunggu. Terima kasih Fida Alatas langsung dari Bandung, Jawa Barat.